Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat cerdas. Jumpa lagi bersama dengan saya Riris di Radio Suara Gersik, religius, cerdas dan bermanfaat. Ya sahabat, di hari Rabu tanggal 6 November 2024, hari ini pada program Talk Show Biru Bincang Seru yang saat ini bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Gersik. Tentunya di hari ini kita akan ada membahas tema yang menarik ya tentunya ya, yakni penjaminan korban kecelakaan lalu lintas atau KLL pada program JKN. Yang mana sahabat perlu ketahui ya, setiap tahun jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia ini terus mengalami peningkatan gitu ya, khususnya di Kabupaten Gersik. Meskipun sudah ada berbagai upaya untuk mengurangi angka kecelakaan, realita di lapangan ini menunjukkan bahwa korban kecelakaan yang membutuhkan penanganan medis yang cepat dan tepat ini masih banyak. Salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh pemerintah adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional atau Program JKN yang melalui BPJS Kesehatan yang mana memberikan perlindungan yakni terhadap biaya pengobatan termasuk dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Namun sahabat, meskipun telah ada sistem jaminan ini, masih banyak masyarakat ini yang belum sepenuhnya memahami bagaimana cara kerja sistem ini dalam mengatasi masalah kecelakaan lalu lintas. Apa saja prosedur yang harus diikuti dan apa saja hak-hak yang dapat mereka terima sebagai peserta JKN. Nah, pada hari ini kita akan mengupas lebih dalam nih ya sahabat, bagaimana program JKN ini berperan dalam memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Untuk itu sudah hadir di studio pagi hari ini bersama narasumber kita Bapak Lingga Aris Sandi, bagian penjaminan manfaat dan utilisasi dari BPJS Kesehatan Cabang Gersik, yang akan memberikan penjelasan lebih rinci terkait mekanisme penjaminan kecelakaan lalu lintas dan manfaatnya bagi masyarakat. Langsung saja Riri sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio pagi hari ini, yakni Bapak Lingga. Selamat pagi. Pagi, Pak. Iya, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Dengan cuaca yang kadang pagi cerah terus sore Ya, hujan gitu ya Mas ya. Kadang mendung, kadang padang ya, Alhamdulillah dalam kondisi sehat. Semoga kabar dari sahabat cerdas yang lagi nonton nih ya, atau yang dimanapun kalian berada ini, semoga dalam kondisi sehat juga. Baik, Mas, terkait dengan tema kita hari ini, saya panggilnya Pak atau Mas ya? Mas saya, Mbak. Mas ya, Iya. Mas Lingga, betul ya? Baik, Mas Lingga. Ya, Mas Lingga ini jauh-jauh dari BPJS Kesehatan nih ya, ke sini pastinya kan memberikan informasi dan juga pengetahuan ya terkait dengan tema kita hari ini, yakni penjaminan KLL pada program JKN. Nah, ini biar kita lebih tahu dulu nih Mas ya, penjaminan kecelakaan lalu lintas ini apa nih yang dimaksud dan apa yang mendasari adanya penjaminan ini? Oh ya, jadi mungkin dari kecelakaan lalu lintas dulu ya Mbak. Iya. Jadi kalau sesuai dengan UU nomor 22 tahun 2009, kecelakaan lalu lintas itu kejadian yang tidak terduga. Betul. Yang terjadi di jalan. Nah, itu poinnya Mbak, di jalan. Ya, yang mengakibatkan kerugian baik dari si pengguna kendaraannya dan juga atau ada korban lain, baik manusia atau kendaraan itu sendiri. Ya, jadi poinnya itu ada jalan, ada kendaraan dan juga ada kerugian. Kerugian itu bisa berupa korban atau materi berupa benda, seperti itu. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau misalkan kejadian itu terjadi di pematang sawah misalkan, nah itu tidak termasuk kecelakaan lalu lintas. Ya. Jadi penjaminannya itu terkait itu, kecelakaan lalu lintas. Terus untuk apa nih Mas yang mendasari adanya penjaminan ini? Jadi kan memang seperti kita tahu ya, dulu mungkin kalau penjaminan itu kan dijamin jasara harja. Betul. Nah, sejak adanya BPJS Kesehatan, nah kita juga ikut menjamin. Sesuai dengan Perpres nomor 111, yaitu bahwa memang penjamin pertamanya itu jasara harja. Nah, BPJS juga bisa masuk sebagai pelengkap atau penjamin keduanya, namanya Coordination of Benefit atau COB, koordinasi manfaat. Jadi selain nanti dijamin jasara harja, misalkan plafonnya sudah melebihi, nah itu BPJS bisa masuk sebagai penjamin keduanya. Seperti itu. Berarti memang ada ketentuan-ketentuan tertentu ya Mas ya, yang mana akan ada dari jasara harja ataupun dari BPJS Kesehatan ini sendiri. Baik, yang ingin saya tahu nih Mas ya, untuk mendapatkan penjaminan KLL ini, syarat-syaratnya itu apa saja sih Mas untuk korban dari kecelakaan lalu lintas ini? Jadi biasanya alurnya gini Mbak, misalkan ada seorang ya kecelakaan lalu lintas, nah biasanya kan datang ke rumah sakit. Betul. Nah dari rumah sakit itu
Itu nanti di sistem kami itu ada namanya aplikasi itu Viclaim namanya. Semua pasien BPJS itu di-entry di situ. Nanti untuk penerbitan SEP atau surat eligibilitas peserta. Nah, itu di situ nanti kalau kecelakaan lalu lintas itu ada menunya sendiri nanti dicentang. Nah, setelah dicentang itu kita sudah terintegrasi sistem kita dari 2018. Itu ada namanya aplikasi kita itu namanya Integration System of Traffic Accident. Nah, itu nanti masuk di situ, itu nanti terkoneksi antara sistem BPJS Kesehatan, terus ada di sistem Jasara Harja dan juga kepolisian. Jadi kalau dicentang itu otomatis nanti masuk di sistem Jasara Harja. Ya, jadi Jasara Harja langsung mengetahui, oh ini ada kecelakaan di rumah sakit ini. Nah, nanti dari kepolisian itu langsung datang survei ke rumah sakit dan juga Jasara Harjanya untuk olah TKP dan meminta keterangan dan lain-lain. Nah, setelah itu baru nanti terbit laporan kepolisian. Dari laporan kepolisian nanti Jasara Harja menentukan ini korban ini dijamin atau tidak dari Jasara Harja. Nah, dari garansi letter Jasara Harja itu BPJS nanti juga dapat menentukan, oh BPJS ini bisa masuk sebagai penjamin pertama atau penjamin kedua. Seperti itu. Oke, ini cukup lengkap ya yang dijelaskan oleh Mas Lingga ya. Nah, ini saya pengen tahu nih Mas, tadi kan Mas Lingga kan menyebutkan Jasara Harja dan BPJS Kesehatan ya. Nah, untuk penjamin pertama dan keduanya ini seperti apa Mas penjelasannya? Apakah memang pasti kan ada nih masing-masing atau jenis kecelakaan yang bagaimana? Ya, betul. Nah, nah, itu biasanya ada dua Mbak jenisnya. Ya. Ada kecelakaan tunggal, ada kecelakaan ganda. Nah, biasanya kalau yang kecelakaan tunggal ini biasanya dari Jasara Harja itu tidak menjamin. Jadi di garansi letternya itu tertulis tidak dapat dijamin oleh Jasara Harja. Nah, biasanya karena hal tersebut BPJS ini masuk menggantikan Jasara Harja sebagai penjamin pertamanya. Untuk tarifnya ya nanti sesuai plafon inasi bijisnya. Jadi BPJS punya tarif sendiri. Nah, itu nanti yang kita jaminkan full saat pasien rawat inap di rumah sakit. Kalau ganda sendiri nanti dari Jasara Harja punya plafon juga untuk penjaminan. Itu maksimal 20 juta untuk penjaminan Jasara Harja. Nah, sisanya itu nanti bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan rumah sakitnya. Kita lihat dulu misalkan biayanya 21 juta ya, berarti nanti 1 jutanya itu bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan tarif grupernya juga. Oke, berarti untuk penjamin pertama dan kedua kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda ya. Untuk kecelakaan tunggal sendiri ketika memang terjadi, oh iya Mas ini, kalau semisal ini ada kasus lagi nih semisal nih gitu. Kalau misal dari masyarakat sendiri ini pulang kerja ataupun berangkat kerja, nah itu apakah terjadi musibah kecelakaan nih ya, orang itu habis itu dari situ apakah bisa diklaim dari Jasara Harjanya atau seperti apa? Nah, kalau kecelakaan kerja sendiri biasanya tetap lapor diarahkan ke rumah sakit, nanti rumah sakit mengidentifikasi. Biasanya kalau kecelakaan kerja itu penjaminannya ada Jasara Harja dan satunya juga koordinasi tapi bukan di BPJS Kesehatan. Ya, kalau kecelakaan kerja tergantung. Kalau misalkan pekerjanya itu contohnya mungkin pekerja swasta, nah itu masuknya biasanya di BPJS Tenaga Kerja. Tapi misalkan kalau PNS, nah masuknya di Taspen. Tergantung si pesertanya ini siapa dulu pekerjaannya. Tergantung situasi dan kondisi juga. Oke, siap. Berarti memang dari kecelakaan ini kita harus melihat dulu ya Mas ya kondisinya seperti apa. Apakah memang kecelakaan tunggal ataupun kecelakaan ganda. Tapi tenang aja ya dari sahabat, pastinya ketika terjadi musibah kecelakaan yang paling utama adalah langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Itu yang paling utama dan yang paling penting. Nah, selanjutnya dari rumah sakit ini sendiri nanti akan mengarahkan ya Pak ya Mas ya, akan mengarahkan bahwasanya ini akan dapat bisa diklaim atau enggak. Nah, ini pasti akan ada penjelasan dari pihak rumah sakitnya sendiri. Kalau memang berarti yang pertama adalah lapor kepolisian ya Mas ya? Iya, jadi rumah sakit kan sudah pinter-pinter ya sekarang. Jadi kalau dulu mungkin kan, oh kecelakaan ini silakan keluarganya bisa ke kantor polisi untuk mengurus. Nah, sekarang kan sistemnya kan semua sudah terintegrasi ya. Jadi itu tadi yang saya jelaskan cukup dicentang di aplikasi, itu nanti langsung nge-link ke sistem kepolisian dan juga
sistem jasa raja. Jadi nanti biasanya polisinya dan jasa raja yang langsung turun ke rumah sakit untuk melakukan identifikasi dan nanti untuk pengklamannya. Berarti keluarga korban nggak perlu ke Iya, nggak perlu. Kalau polisi? dulu mungkin ribet nggak perlu ya ternyata. Kalau Berarti sekarang langsung ya, sudah, Mas ya? ya sudah web service, sudah tersistem, otomatis semuanya jadi satu sekarang. Di sistem kita yang kita sebut insiden kalau di BPJS Kesehatan. Insiden. Itu aplikasi atau Ya, website? betul. Itu aplikasi yang tertanam di BPJS Kesehatan yang nanti ngelink ke sistem dari jasa raja dan juga kepolisian. Gitu. Ternyata mudah ya, Mas. Iya. Berarti nggak perlu lagi ke polisi, kepolisian untuk meminta laporan kecelakaan ya. Gitu. Nah, oke. Waduh, ternyata memang saya juga baru tahu nih, Mas ya. Ternyata memang semudah ini nih pelayanan dari BPJS Kesehatan yang mana melakukan pemberian perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Lingga ya, bahwasanya ketika terjadi kecelakaan bisa langsung dibawa ke rumah sakit, terus kemudian dari rumah sakit itu nanti akan ada pengarahan dari BPJS. Ada nggak, Mas, kira-kira anggota dari BPJS-nya yang di rumah sakit itu? Kalau untuk sekarang yang standby tidak ada, Mbak, tapi untuk misalkan by call atau by phone bisa menghubungi, biasanya ada PIPP, petugas pemberi informasi, biasanya fotonya dipampang itu di rumah sakit. Ada PIPP dari rumah sakit dan BPJS Kesehatan. Nah, untuk pemberian informasi bisa menghubungi PIPP biasanya. Di tempat-tempat tertentu. 24 jam? Ya, untuk on call 24 jam. Untuk dihubungi by nomor telepon itu 24 jam. Untuk tanya-tanya bisa di situ. Jadi terkait ada keluhan atau misalkan informasi yang mungkin belum diketahui oleh peserta, itu biasanya bisa menghubungi PIPP. Jadi tempel di tempat-tempat strategis, biasanya di apotek, di UGD, itu ada fotonya. Itu ada itu. Ya, ada fotonya. Untuk biayanya sendiri, Mas, tanggungannya ini kan bedanya dari Jasara Harja sama BPJS Kesehatan ini seperti apa? Nah, kalau bedanya itu biasanya kalau BPJS Kesehatan kan pembayarannya itu paket ya, mungkin kita sebut biasanya paket inasi bijis. Tapi kalau jasa harja itu kan biasanya ada plafonnya sendiri. Maksimal itu yang terbaru 20 juta untuk klaim pesertanya, itu di luar ambulan. Kalau ambulan itu ada pengeklaimannya sendiri. Nah, itu nanti misalkan contoh si peserta ini sudah klaimnya biaya rumah sakitnya habis 25 juta. Terus misalkan dari BPJS tarif grupernya itu sejumlah 6 juta misalkan. Dan dari jasa harja dijamin 20. Berarti kan yang 20 sudah dijamin jasa raja, sisanya 5 juta kan. Nah, 5 jutanya ini bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan tarif inasi bijisnya. Kalau tarif inasi bijisnya lebih tinggi dari tarif rumah sakitnya, berarti di-covernya 5 juta. Tapi kalau misalkan tarif inasi bijisnya lebih rendah daripada tarif rumah sakitnya, contohlah anggap tarif inasi bijisnya mungkin 3 juta. Tadi kan selisihnya 5 juta, berarti dibayar BPJS sisanya yang 3 juta. Jadi setinggi-tingginya itu patokannya tarif inasi bijisnya. Kalau misalkan tidak dijamin jasa harja atau plafonnya habis, misalkan pasien ini mau afplat, nah itu bisa juga meskipun plafon dari JR-nya habis, tetap bisa dijamin untuk afplatnya oleh BPJS Kesehatan. Nanti menggantikan sebagai penjamin pertama, kayak yang KLL tunggal. Iya. Berarti bisa pindah posisi ke penjamin pertama ya, Mas? Ya, intinya kita menjamin itu sesuai dengan garansi letter yang dikeluarkan oleh JR. Jadi garansi letternya misalkan JR bilang misalkan plafonnya habis atau tidak dijamin, kita bisa menggantikan sebagai penjaminnya. Ya, untuk kasus kecelakaan. Berarti harus sesuai dengan prosedur yang ya, ada. Betul. Misalnya kalau memang jasa harja memutuskan untuk tidak ada plafon ataupun tidak dijamin, baru dari BPJS Kesehatan yang akan menjamin dari si korban kecelakaan lalu lintas ini. Baik. Iya, ya, ini dari sahabat cerdas nih boleh nih untuk bergabung di kanal streaming YouTube, Instagram dan juga Facebook Suara Gersik, ataupun mungkin mau tanya-tanya juga boleh nih terkait tema kita hari ini. Jadi tentukan pastinya ya hari ini nanti kita akan lebih dalam lagi akan mengulas dari penjaminan KLL pada program JKN. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Gersik. Ya sahabat, masih bersama dengan Riris dan juga Mas Lingga dari BPJS Kesehatan yang pastinya masih dengan tema penjaminan KLL pada program JKN. Nah,
Oh ya Mbak, tadi ada yang belum tak spill Mbak. Apa Jadi tuh? syarat untuk penjaminan itu syaratnya salah satunya peserta harus aktif. Ya. Jadi pastikan pembayaran iuran tepat waktu. Gitu. Oke, berarti syaratnya ketambahan ya Mas ya. Yang pertama tadi kan lapor ke kepolisian. Berarti yang paling utama adalah harus aktif peserta Betul. JKN. Iya. Terus kemudian lapor ke kepolisian ya Mas ya. Iya. Terus habis itu jasa harja tadi kalau Iya. memang ditanggung atau enggak itu. Nah, itu baru nanti bisa dijamin. Dijamin. Baik. Ya, yang selanjutnya ingin saya tanyakan nih Mas terkait dengan aplikasi tadi singgungan tentang insiden ya Mas Iya, ya. insiden. Boleh dijelaskan nih Mas aplikasi insiden ini Iya. seperti apa? Jadi dulu pas ceritanya dulu Mbak, sejarahnya Mbak. Oke. Dulu saat 2018 Heeh. itu kan BPJS itu mengeluarkan sistem namanya insiden untuk mempermudah penjaminan khususnya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas. Oke. Nah, sebelum insiden dulu itu manual sistem. Jadi belum ada aplikasinya nih. Dulu itu masih manual. Jadi misalkan pasien datang bawa surat, oh ini dijamin sekian. Nah, kita potong manual itu di sistem. Jadi takutnya kan nggak ke-record ya, atau mungkin berkasnya hilang atau seperti apa. Nah, dari Maret 2018 itu sudah ada sistem integrasi namanya insiden. Nah, itu sudah terintegrasi antara BPJS Kesehatan dan juga jasa harja dan juga kepolisian. Jadi sekarang sudah web service. Kalau dulu mungkin peserta bawa-bawa surat garansi letter JR, nah takutnya nanti suratnya hilang atau gimana, kan juga repot ya. Nah sekarang sudah web service, jadi kalau kita klik di dalam itu sudah keluar nanti garansi letternya seperti apa, dijamin berapa, semua sistemnya sudah ngelink jadi satu. Kalau di BPJS Kesehatan itu ada insiden, kalau di JR namanya kalau nggak salah Movis, mobile service, dan juga ada dari pihak kepolisian juga. Jadi 3 sistem itu terintegrasi Mas. Oh, berarti ada sistem yang memang dulu kala gitu ya Mas ya, karena memang takut hilang ataupun tercecer alurnya ya berkasnya. gitu. Nah, ini BPJS Kesehatan ternyata punya aplikasi baru nih gitu ya di sistemnya ya. Ini namanya insiden. Nah, di aplikasi ini sudah terintegrasi dari pihak-pihak yang terkait ya Mas ya, mulai dari kepolisian dan juga jasa harja. Iya. Baik. Nah, selanjutnya nih Mas yang ingin saya tanyakan ya. Ini bagaimana nih jika menemukan masyarakat yang ribet gitu ya Mas ya. Untuk pengurusan jaminan KLL ini kan membutuhkan syarat-syarat tertentu yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Lingga. Nah, korban kecelakaan ini memilih menggunakan BPJS kesehatannya secara langsung. Apakah korban tersebut ini bisa langsung ditangani atau seperti apa, atau harus sesuai dengan prosedur atau bagaimana nih? Tentunya kan semua kan ada alurnya ya Mbak. Kalau kecelakaan lalu lintas ya itu tadi sesuai yang saya jelaskan, jadi harus ada alur yang harus diikuti. Jadi pertama datang, terus nanti dicentang KLL. Nah, harus dipastikan dulu penjamin pertamanya ini bukan langsung tiba-tiba BPJS Kesehatan menjamin tanpa konfirmasi jasa raja atau seberapa. Jadi pertama harus memang dikonfirmasi dari kepolisian sama jasa raja dulu, baru nanti BPJS Kesehatan bisa menjamin. Nah, ada juga Mbak mungkin di luar konteks ya, ada beberapa kasus mungkin si pasien ini minta damai gitu, tabrakan terus wis damai gak usah lapor polisi. Nah, terus tiba-tiba ke rumah sakit minta dijamin, nah itu juga nggak bisa. Jadi harus sesuai alurnya, dia masuk rumah sakit, nanti dicek oleh dari kepolisian atau jasa harja, barang buktinya apa, misalkan kecelakaan motor ini motornya, terus mungkin kalau ada saksi juga mungkin saksinya nanti diidentifikasi seperti itu. Jadi memang harus ada tahapan-tahapan dulu yang dilalui sebelum nanti BPJS Kesehatan masuk sebagai penjamin. Oke. Tapi kan tetap bisa diklaim oleh jasa harja ya Mas ya, kalau misal kecelakaan ganda nih ya. Nah, ini kan berarti dari pihak lain ya Mas ya, untuk bertanggung jawab dan lain sebagainya gitu. Kalau diklaim ke jasa harja masih bisa ya berarti? Bisa selama nanti ya mengikuti alurnya, ada barang buktinya atau mungkin saksi yang dibutuhkan oleh kepolisian atau pihak jasa raja. Nah itu nanti tetap bisa terbit garansi letter dari jasa raja untuk itu ditentukan dijamin atau tidak dijamin nanti dari jasa rajanya. Oke, selanjutnya nih Mas, untuk penjaminan KLL ini berarti memang keseluruhan mulai dari perawatan, pengobatan sampai sembuh sudah dijamin oleh BPJS Kesehatan, benar ya? Iya, betul. Dan tidak mengeluarkan biaya apapun? Tidak mengeluarkan biaya apapun. Oke, yang penting syarat-syaratnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan ya, dari yang penting sahabat pastikan sendiri. satu, aktif bayar iuran tepat waktu.
kartunya aktif bisa digunakan. Nanti silakan misalkan kalau kecelakaan lalu lintas masuk rumah sakit, dari rumah sakit sudah terintegrasi sistemnya ke kepolisian dan jasa raja, ikuti alurnya, semuanya bisa dijamin dan tidak ada biaya tambahan. Oke. Jadi sesuaikan dengan syarat dan ketentuannya nih pasti dari sahabat sendiri ya. Baik, untuk jangka waktunya sendiri Mas, dari korban kecelakaan ini, ketika terjadi kecelakaan ini ya korban, nah ini nggak langsung diurus nih ya Mas ya untuk klaim JKN-nya. Nah ini apakah ada jangka waktu untuk semisal 2-3 bulan lagi baru ngurus, itu boleh atau enggak sih kira-kira? Kalau biasanya dari jasa raja tetap mau nerima Mbak. Yang penting masih ada mungkin biasanya diminta barang buktinya atau nanti kronologis kejadiannya seperti apa, itu nanti tetap terbit surat garansi letternya itu, baik itu nanti dijamin atau tidak jamin kan nanti yang menentukan jasa raja ya? Tapi dari jasa raja tetap bisa mengeluarkan garansi letter itu. Nah itu kuncinya, yang penting ada garansi letter dari BPJS Kesehatan bisa menjamin sesuai garansi letternya. Berarti nggak ada jangka waktu ya Mas ya? Ya setahu saya nggak ada, 3 bulan 6 bulan kayak masih bisa dari jasa raja. Oke. Tapi kebaca tuh ya. Iya. Masa ya sampai lama segitu ya Iya. Mas ya. Yang pasti kan ketika kita terjadi kecelakaan gitu ya, musibah kecelakaan kan otomatis kita juga pengen langsung segera diselesaikan apapun semestinya gimana kondisinya gitu kan ya. Apalagi sekarang BPJS Kesehatan sudah ada aplikasi insiden itu yang mempermudah dari si korban ini ya untuk menerima haknya sebagai peserta JKN pada kecelakaan lalu lintas ini. Baik. Ya mungkin edukasi ya Mbak buat teman-teman semua. Jadi mungkin biasanya kalau dulu stigma orang-orang kalau kecelakaan lalu lintas, aduh kecelakaan lalu lintas wis gak usah diurus lah, kok ribet atau Dan gimana gitu ya, Mas? iya takutnya kok gak cair, kok motornya diambil tayo apa. Nah, kalau sekarang semuanya sudah terintegrasi, pengurusannya cepat, dari kepolisian juga sudah mudah sekarang, jadi semuanya jadi lebih cepat, sehari 2 hari sudah selesai. Berarti nggak lama ya Mas ya? Iya. Dari mulai lapor terus langsung sudah diurus semuanya 3 hari kurang udah selesai. Iya, jadi nggak usah takut nanti mungkin motornya diambil atau seperti apa. Yang penting ikuti alurnya, tetap nanti semuanya bisa dijamin dari jasa raja atau BPJS Kesehatan. Oke, baik. Ini ada pertanyaan Mas dari sahabat cerdas ya di YouTube. Ada beberapa kasus di mana korban kecelakaan lalu lintas ini belum terdaftar sebagai peserta JKN. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat yang belum terdaftar? Dan apakah ada perlindungan darurat dari pemerintah untuk mereka? Nah, ini ya itu tadi edukasi ya buat peserta. Jadi itulah pentingnya memiliki kartu JKN ya. Jadi memang untuk JKN sendiri memang harus jauh-jauh hari sudah memiliki kartu JKN untuk proteksi kita. Jadi misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, contohnya kecelakaan lalu lintas ini. Nah, itu sudah sewaktu-waktu sudah punya kartu dan sudah aktif, itu bisa langsung digunakan. Takutnya mungkin yang bersangkutan ini nggak punya kartu JKN. Nah, nanti maka penjaminannya kan JKN-nya nggak bisa masuk, jadinya mungkin bisa dijamin dari jasa raja aja. Nah, sisa plafonnya nanti kan otomatis ditagihkan ke pesertanya. Tapi untuk yang wilayah Gresik sendiri kan sekarang sudah UHC ya, alhamdulillahnya. Jadi mungkin untuk kasus-kasus tertentu yang memang membutuhkan jaminan cepat, nah itu biasanya dari rumah sakit itu nanti untuk mengarahkan ke pesertanya untuk didaftarkan UHC. Tapi kalau semisal dari korban kecelakaan sendiri ya Mas ya, ini kan belum punya JKN ya, belum terdaftar sebagai peserta JKN. Terus terjadi musibah nih, kecelakaan lalu lintas gitu ya. Habis itu pengen daftar Mas. Nah, apakah bisa dilakukan secara langsung pada hari itu juga? Nah, sesuai dengan regulasinya untuk pendaftaran peserta mandiri tetap harus menunggu 14 hari agar kartu itu aktif. Nah, maka dari itu lebih baik untuk jaga-jaga jauh-jauh hari sudah punya kartu JKN, jadi pas ada musibah atau sakit kartu itu masih aktif, langsung bisa digunakan di mana saja.
Oke, berarti harus menunggu. Artinya Iya. tidak bisa ya Mas ya. Iya. Artinya tidak bisa. Jadi dari perbincangan kita hari ini ya gitu ya, yang pasti adalah penjaminan kecelakaan lalu lintas pada program JKN ini ada syarat-syarat tertentu gitu ya bagi peserta JKN-nya jika memang ingin mengklaim gitu ya penjaminan dari KLL ini sendiri. Yang pertama tadi saya ulas lagi ya, peserta ini harus aktif dari keanggotaan JKN, terus kemudian ada lapor kepolisian ya Mas dari aplikasi insiden itu tadi yang sudah terintegrasi dari 3 pihak terkait, yakni Jasara Harja, BPJS Kesehatan dan juga kepolisian. Dan dari situ tadi itu pasti akan ada tindak lanjut ya Mas ya dari Iya. Jasara Harja sendiri, apakah memang ditanggung atau enggak gitu ya, dijamin atau tidak. Nah kalau tidak dijamin, otomatis dari BPJS Kesehatan sendiri yang akan menjamin dari KLL itu tadi. Ya, betul. Nah, baik. Ada yang disampaikan Mas terakhir dari tema kita hari ini kepada sahabat cerdas? Ya, pesan-pesan saya untuk masyarakat yaitu tadi yang penting yang pertama harus punya kartu JKN dulu dan syaratnya harus aktif. Jadi misalkan terjadi apa-apa, naudzubillah ya Mbak, misalkan terjadi apa-apa kecelakaan atau penyakit lain itu langsung bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan. Dan juga jangan takut misalkan kecelakaan, aduh lapor polisi gimana ini, nanti nggak apa-apa, nanti tetap ikuti alurnya, nanti dari Jasara Harja juga bisa menjamin dan nanti sisanya bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Baik, sip. Ya, sahabat cerdas, yang pasti musibah ini tidak ada yang tahu ya kapan akan terjadi, dan jika waktu yang berbicara gitu ya, musibah kecelakaan lalu lintas terjadi pada diri kita, ingat ada hak-hak kita sebagai peserta JKN untuk menerima penjaminan KLL. Tentunya salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh pemerintah adalah program Jaminan Kesehatan Nasional yang melalui BPJS Kesehatan memberikan perlindungan terhadap biaya pengobatan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Nah, yang paling penting utamakan keselamatan saat berkendara untuk kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Lingga sudah hadir di studio. Terima kasih sudah diundang ke sini. Iya, baik, sudah memberikan banyak pengetahuan nih baru terkait dengan tema kita hari ini. Baik, saya selaku host hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.